Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Fevinta Dwiaryanti dengan NIM 2404236. Baiklah, di sini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Administrasi. Materi yang akan saya sampaikan di sini yaitu analisis kesenjangan digital dalam pelayanan publik berbasis e-government ditinjau dari perspektif sosiologi administrasi. Topik ini membahas bagaimana perkembangan teknologi dalam pelayanan publik masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan akses dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital. Baiklah, pada presentasi kali ini saya akan membahas 5 bagian utama. Yang pertama yaitu ada pendahuluan yang meliputi latar belakang dan rumusan masalah. Yang kedua itu meliputi konsep sosiologi administrasi. Yang ketiga, analisis isu mengenai kesenjangan digital beserta faktor penyebabnya. Dan yang keempat yaitu dampak terhadap administrasi publik. Dan yang terakhir yaitu solusi dan kesimpulan. Baiklah, yang pertama yaitu latar belakang. Perkembangan teknologi mendorong pemerintah menerapkan sistem e-government agar pelayanan publik menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan. Namun, tidak semua masyarakat memiliki akses internet, perangkat digital, atau kemampuan menggunakan teknologi tersebut. Akibatnya, muncul kesenjangan digital yang menyebabkan sebagian masyarakat kesulitan memperoleh pelayanan publik secara optimal. Baiklah, yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah pada pembahasan ini terdiri dari 3 pertanyaan utama. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana kesenjangan digital memengaruhi penyelenggaraan pelayanan publik dari perspektif sosiologi administrasi. Dan yang kedua, apa saja faktor penyebab munculnya kesenjangan digital? Dan yang ketiga, bagaimana solusi yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Baiklah, yang selanjutnya yaitu sosiologi administrasi mempelajari hubungan antara sistem administrasi dengan kondisi sosial masyarakat. Dalam konteks pelayanan publik, pemerintah tidak hanya dituntut menyediakan layanan yang efektif, tetapi juga memastikan bahwa semua kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses layanan tersebut. Oleh karena itu, aspek pendidikan, budaya, ekonomi, dan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat menjadi faktor penting dalam Dan yang selanjutnya yaitu analisis isu kesenjangan sosial. Kesenjangan digital terjadi ketika terdapat perbedaan kemampuan dan akses masyarakat terhadap teknologi informasi. Misalnya, masyarakat di daerah terpencil atau kelompok lanjut usia sering mengalami kesulitan menggunakan layanan digital. Dari perspektif sosiologi administrasi, kondisi ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi harus diimbangi dengan kesiapan sosial agar tidak menimbulkan ketimpangan dalam pelayanan publik. Baiklah, yang selanjutnya yaitu faktor penyebabnya. Beberapa faktor yang menyebabkan kesenjangan digital antara lain yaitu belum meratanya infrastruktur internet, rendahnya literasi digital masyarakat, serta keterbatasan ekonomi untuk memiliki perangkat teknologi, kurangnya pendampingan dalam penggunaan layanan daring, serta proses adaptasi birokrasi yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, apa sih dampak terhadap administrasi publik? Kesenjangan digital memberikan dampak yang cukup besar terhadap administrasi publik. Sebagian masyarakat tidak dapat menikmati layanan digital secara optimal, sehingga harus bergantung pada bantuan orang lain. Selain itu, ketimpangan akses ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menyebabkan tujuan pelayanan publik yang adil, efektif, dan inklusif belum sepenuhnya tercapai. Baiklah, selanjutnya yaitu solusi. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah perlu memperluas pemerataan infrastruktur internet hingga ke daerah yang belum terjangkau. Selain itu, literasi digital masyarakat harus ditingkatkan melalui pelatihan dan sosialisasi agar masyarakat mampu memanfaatkan layanan digital secara mandiri. Pemerintah juga perlu tetap menyediakan alternatif layanan secara langsung atau offline bagi masyarakat yang belum siap menggunakan layanan berbasis teknologi, sehingga transformasi digital dapat berjalan secara inklusif. Baiklah, kesimpulan yang dapat saya tangkap dari penjelasan materi berikut yaitu kesenjangan digital merupakan tantangan penting dalam penerapan e-government karena dapat menghambat pemerataan pelayanan publik. Keberhasilan digitalisasi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kondisi sosial, pendidikan, ekonomi, dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkannya. Oleh sebab itu, pemerintah harus mengintegrasikan pengembangan teknologi dengan peningkatan literasi digital dan pemerataan akses agar pelayanan publik dapat dinikmati secara efektif, adil, inklusif, dan oleh seluruh masyarakat.
Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dalam penyampaian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.